Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan saya Pak Leo dalam video pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Kali ini tema kita adalah tentang sakramen baptis. Marilah anak-anak kita mulai pertemuan ini dengan doa pembuka. Kita doakan bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Sang Terang dan Keselamatan dunia, firman-Mu adalah terang bagi kami. Pada hari ini kami akan belajar memahami makna sakramen baptis yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan agar kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semoga kami mampu untuk mengalami hidup baru dan menjadi terang bagi dunia. Apa yang terjadi selanjutnya kami serahkan seturut kehendak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pertemuan kita ini yaitu dengan mengamati dua buah gambar. Kalau di buku siswa halaman 115, silahkan amati gambar yang ada di layar HP masing-masing. Ya, selesai mengamati kedua gambar tadi. Gambar tadi adalah tentang pembaptisan. Yang satu baptis bayi atau istilahnya baptis tidur. Dan yang satu adalah baptis dewasa atau istilah lainnya adalah baptis berdiri. Silahkan buat dua pertanyaan yang sehubungan dengan gambar-gambar tadi atau tentang pembaptisan. Baik, kita akan mengulas 5 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama adalah apa arti sakramen baptis? 2. Bagaimana jalannya upacara pembaptisan? 3. Apa makna orang dibaptis? 4. Siapa saja yang boleh membaptis dan dibaptis? Dan yang kelima, apa buah-buah menerima sakramen baptis? Baik, sudah ada 5 pertanyaan. Kita tidak usah menjawabnya sekarang karena jawaban dari kelima pertanyaan ini nanti ada di rangkuman materi ya, biar cepat pertemuan kita. Mari kita lanjutkan dengan mendalami bacaan dari kitab suci. Kita buka Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Bayangkan kamu mengikuti atau berada dalam peristiwa itu. Baik, setelah membaca silahkan dijawab 2 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kamu berperan sebagai siapa? 2. Bagaimana perasaanmu waktu berperan tadi? Ya, silahkan dijawab, tulis di buku catatan kalian. Ya anak-anak, mari kita lanjutkan dengan mencatat materi. Asal dan arti kata sakramen. 1. Sakramen berasal dari bahasa Latin sacramentum yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan hal kudus yang ilahi. Sakral artinya kudus atau suci. 2. Sakramen adalah upacara suci dan resmi untuk bertemu dengan Tuhan dan untuk menerima rahmat Tuhan lewat tanda-tanda. Yang ketiga, sakramen juga berarti perbuatan Kristus dan gereja yang merupakan tanda dan sarana yang pertama, mengungkapkan dan menguatkan iman. Yang kedua, mempersembahkan penghormatan kepada Allah. Dan yang ketiga, menghasilkan pengudusan manusia. Ada 3 unsur sakramen, yaitu 1. Materia atau benda, yaitu barang yang dipakai, misalnya air baptis, roti dan anggur, minyak suci, dan lain-lain. 2. Forma, yaitu kata-kata yang menjelaskan tindakan, misalnya tubuh Kristus. Terimalah tanda karunia Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah pelayan, yaitu orang yang menerimakan atau yang memberi sakramen. Bisa uskup, bisa pastor atau imam atau romo, bisa juga awam, misalnya bruder, suster, dan prodiakon ya. 1. Asal mula pembaptisan dalam kitab suci. Baptis berasal dari bahasa Yunani baptisin atau baptisma yang berarti ditenggelamkan dalam air, baik sebagian atau seluruhnya untuk mencuci diri. Pembaptisan adalah suatu upaya pembersihan diri dari segala kotoran-kotoran dosa, khususnya dosa asal atau dosa turunan dari Adam. Perintah Yesus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Injil Matius bab 28 ayat 19. Dibaptis dalam Kristus artinya menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya. Sakramen baptis adalah sakramen yang pertama diterima oleh orang yang menjadi Katolik atau masuk dalam persekutuan, yaitu anggota gereja Katolik. Sakramen baptis adalah pintu masuk untuk menerima sakramen-sakramen lainnya.
Sakramen baptis bisa diterima oleh bayi yang baptis tidur, anak-anak, remaja maupun orang dewasa dan manula atau yang jompo baptis berdiri. Syarat utama untuk menerima sakramen baptis adalah sungguh-sungguh beriman pada Yesus Kristus dan melaksanakan atau mewujudkan imannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Selain syarat utama tadi, tentunya ada syarat yang lainnya, yaitu ingin menjadi orang Katolik, dibaptis menjadi orang Katolik. Harus mengikuti pelajaran atau bimbingan untuk menjadi katekumen, yaitu calon baptis. Jika yang dibaptis adalah bukan dari keluarga yang Katolik, hendaknya memiliki atau mendapatkan izin dari keluarganya untuk dibaptis Katolik. 2. Upacara pembaptisan. 1. Akan ada tanya jawab antara pastor atau imam atau romo dan calon baptis. 2. Pastor akan menuangkan air baptis ke dahi orang yang dibaptis sebanyak 3 kali dengan berkata, "Aku membaptis," sambil menyebut nama yang dibaptis, "dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Umat menjawab, "Amin." 3. Setelah itu pastor akan 1. Mengoleskan minyak suci di dahi orang yang dibaptis sebagai lambang penguatan. 2. Memberikan baju putih atau kain berwarna putih sebagai lambang kesucian. Dan yang ketiga, memberikan lilin yang menyala, lambang Kristus yang bangkit. 3. Pemberi sakramen baptis. Baptis dilakukan oleh seorang imam atau pastor atau romo. Dalam keadaan darurat, misalnya ada orang sakit parah menjelang kematiannya, bisa dilakukan oleh awam. Calon baptis harus mempunyai wali baptis yang punya 2 peran, yaitu 1. Sebagai saksi upacara pembaptisan. 2. Melindungi dan membimbing rohani yang dibaptis. Dengan yang keempat ya, yaitu buah-buah dari sakramen baptis. 1. Mendapatkan pengampunan dosa asal. 2. Menjadi ciptaan baru atau dilahirkan kembali, menjadi anak-anak Allah. 3. Digabungkan menjadi anggota resmi gereja. Namanya dicatat dalam buku baptis paroki. 4. Memperoleh rahmat pembenaran dan pengudusan, percaya dan berharap pada Allah, didorong dan dibimbing oleh Roh Kudus. Dan yang kelima, dimeteraikan secara kekal dengan meterai rohani yang tak dapat dihapuskan, boleh berharap mati dan bangkit bersama Kristus, memperoleh hidup kekal. Nah anak-anak, setelah mencatat materi, mari kita renungkan, kita endapkan apa yang sudah kita dapat pada hari ini. Mari kita merefleksikan diri. Silahkan pejamkan mata, dengarkan Pak Leo. Dengan dibaptis, kita dihapuskan dari segala dosa kita. Kita dijadikan menjadi milik Kristus. Kita mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan kita dengan Kristus dan gerejanya. Kita diajak untuk ikut ambil bagian dalam tugas-tugas gereja. Sebagai milik Kristus yang sudah dihapuskan dari dosa kita dan yang sudah dibaptis, apakah perilaku kita sungguh menampakkan kasih Kristus? Setelah dibaptis, kita juga diminta untuk ambil bagian dari tugas gereja. Tugas apa sajakah yang dapat kita lakukan? Silahkan direnungkan. Buka mata kembali anak-anak, silahkan kamu catat hasil perenunganmu, hasil refleksimu nanti di buku catatan. Sekarang kita ambil buku tugas ya, kita catat tugas berikut ini. Tugas 28 adalah membuat doa syukur atas kehidupanmu selama ini. Bagi yang sudah dibaptis, silahkan buat doa syukur atas pembaptisanmu, baik yang baptis bayi maupun yang dewasa atau baptis remaja. Sedangkan yang belum dibaptis, silahkan buat doa ungkapan syukurmu juga atas kehidupanmu selama ini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup, kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu. Kami telah Kau bimbing dalam belajar hari ini. Mohon bimbingan-Mu ya Bapa, agar kami dapat semakin menghayati tugas kami sebagai anak-anak yang telah menerima baptisan. Semoga kami dapat menjalani tugas kami sebagai anak-Mu dengan senantiasa berpegang pada firman-Mu. Apa yang terjadi selanjutnya kami serahkan seturut kehendak-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, cukup sekian pertemuan kita.
Berikut ini ada beberapa catatan yang boleh kalian catat sebagai pengayaan. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan yang berikutnya dan berkah dalam. Jangan lupa anak-anak untuk mengirimkan tugasmu ke gurumu nanti ya.